Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema saat kamu sudah tidak repot lagi kepikiran mantan. Saat itulah mantan akan jungkir balik tergila-gila minta balik bersamamu lagi. Ya. Jadi kita mungkin sekarang sedang berada pada satu fase di mana waktu kita betul-betul habis memikirkan cara untuk bisa balik bersama mantan lagi. Sehingga kita merasakan hidup kita jadi berantakan. Ya, potong rambut atau merapikan rambut tidak sempat, ya. Kalau laki-laki itu merapikan kumis atau potong kumis sudah tidak sempat, ya. Bahkan mungkin mandi, nyuci pakaian dan seterusnya tidak sempat. Pekerjaan berantakan, kalau yang masih kuliah pokoknya babak belur lah. Karena seluruh waktu energi kita curahkan memikirkan dan mencari jalan agar mantan balik kepada kita. Tapi ya, kita juga sudah punya pengalaman berharga nih. Tambah dipikirkan, mantan tambah sulit balik. Tambah kita pikirkan, tambah kita tidak bisa melihat jalan untuk bisa kembali bersama mantan lagi, ya. Nah, jadi sekarang apa yang harus kita lakukan? Maka kita mulai dengan berhenti memikirkan mantan dan mulai memikirkan diri kita sendiri. Ya, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Kenapa? Kalau hidup kita berantakan, tidak karu-karuan seperti saat ini, ya, sampai mandi saja jarang, kemudian pakai baju yang tidak pernah dicuci, tidak pernah disetrika, ya, dan seterusnya, ya tentu mantan tidak mau balik dengan kita. Apalagi melihat pekerjaan kita juga berantakan, ya, bahkan nganggur, income kosong, ya. Sementara kan makan, minum, beli kuota internet, jalan terus. Nah, ketika mantan melihat hidup kita acak-acakan, berantakan, tentulah dia tidak mau kembali bersama kita lagi, ya. Wong kita sedang cakep-cakepnya saja dia mengkhianati kita kok. Apalagi ketika dia melihat hidup kita sedang kacau balau. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Berhenti memikirkan mantan. Walaupun ya sesekali mungkin kita termenung gitu, muncullah mantan dalam ingatan kita. Walaupun setiap hari saat kita sedang bekerja, saat kita sedang mengerjakan hal-hal produktif lainnya, bayangan mantan muncullah di dalam pikiran kita. Rasa kangen itu menyeruak dari dalam dada kita, ya. Itu biasa dan manusiawi karena kita sedang beradaptasi dengan satu fase kehidupan baru. Kemarin kita sibuk, tapi sibuknya tidak produktif. Sibuk ngejar-ngejar mantan. Sekarang kita sibuk, tapi kesibukan kita produktif. Kalau kita memperhatikan diri kita sendiri, toh itu manfaatnya untuk diri kita. Kalau kemarin dengan pola hidup yang kacau balau begitu, ya, malam tidak bisa tidur. Saat orang bekerja, kita baru tidur, ya. Setelah itu juga pola makan tidak kita perhatikan, tahu-tahu mahnya kumat gitu kan. Apalagi tadi kan kalau
sampai pakaian pun mungkin jarang kita cuci, mandi pun malas, kan bisa kena penyakit kulit itu, dan seterusnya. Nah, jadi memperhatikan diri kita sendiri itu manfaatnya banyak ya, termasuk untuk kesehatan kita dan juga masa depan kita. Karena ya namanya manusia kan, mantan akan tertarik balik kepada kita kalau kita tambah cakep, tambah keren. Karena kemarin kita masih cakep, masih keren pun mantan tergoda dengan orang lain. Nah, ketika kita berhenti memikirkan mantan, tadi yang kita lakukan, kita memikirkan diri kita sendiri. Misal usia sudah dewasa, ya. Sementara secara perekonomian masih sangat tergantung kepada kiriman orang tua. Kan banyak ya. Usia misal sudah 27 tahun, tapi kuliah belum beres-beres juga. Kan itu masih jadi beban tuh untuk orang tua. Padahal usia 27 tahun itu sudah senior tuh. Sudah lebih dari cukup untuk menikah. Nah, sekarang kita harus memikirkan itu. Dan kita memikirkan melakukan sesuatu yang produktif. Yang paling tidak, kita tidak lagi menjadi beban bagi orang tua kita. Ya, nah, apa saja yang bisa kita lakukan? Banyak. Sekarang itu ada begitu banyak ide, inspirasi yang bisa kita pelajari dari berbagai channel-channel YouTube, dari berbagai media sosial, dari berbagai website, ya, buku-buku, dan seterusnya. Nggak usah beli buku ya, kita cukup datang ke perpustakaan gitu kan, ada begitu banyak perpustakaan, tapi ya zaman sekarang mungkin ketertarikan orang membaca buku agak menurun ya. Kalau zaman saya dulu ya kita nongkrongnya memang di perpustakaan. Ya, jadi menyenangkan itu karena kita bisa tahu begitu banyak hal, bisa mendapatkan begitu banyak ide ya. Bahkan buku pertama yang saya tulis dan diterbitkan ya, itu di usia saya 19 tahun ya. Kenapa ya? Karena nongkrongnya sejak SMP, SMA itu di perpustakaan terus. Nah, ketika kuliah juga begitu. Nah, apa yang dibaca itu kemudian kan bergejolak itu, pengen kita tuangkan ya. Ya coba-cobalah, siapa tahu kan ada penerbit yang mau menerbitkan, dan pada saat itu ada penerbit yang mau menerbitkan. Nah, jadi kenapa? Ya karena banyak membaca. Nah, jadi sekarang kan kita bisa membaca di perpustakaan ya. Kalau mau membaca yang betul-betul tidak keluar ongkos, tidak keluar bensin ya kita baca melalui berbagai website ya dan seterusnya. Nah, kita melakukan perubahan di dalam diri kita ya, dan kita melakukan perubahan di dalam kehidupan kita. Kalau kemarin waktu kita habis ngejar-ngejar mantan sampai kita lupa untuk berdoa. Ya, nyari amalan kemana-mana, tapi begitu mau mengamalkan badan sudah terlanjur capek. Karena mondar-mandir ke rumah mantan. Ya, tambah pula jengkel. Kita tahu persis mantan sudah masuk ke rumahnya, tapi kata pembantunya, mantan sedang keluar kota. Kan gitu. Nah, sekarang kan kita lebih bugar, waktu kita lebih banyak. Nah, jadi satu, kita melakukan hal-hal yang produktif. Yang kedua, kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Saat kita mendekat kepada Allah, maka disitulah ya solusinya akan terlihat. Mantan akan kembali dengan cara yang tidak pernah kita pikirkan atau tidak pernah kepikiran. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, niscaya Allah akan memberikannya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib,
dan Allah akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak pernah terfikirkan olehnya. Ya. Jadi jodoh itu adalah rezeki. Jodoh akan datang kepada kita. Siapa yang kita inginkan? Mantan kan? Kalau kita bertakwa kepada Allah, kita rajin meminta kepada Allah, dan kita pasrah kepada Allah. Kenapa? Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal, berserah diri, pasrah kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan seluruh kebutuhannya. Apa yang kita butuhkan? Apa yang menjadi doa-doa kita? Ya tidak. Maka kalau kita bertakwa, kita berserah diri kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Ya. Dan ketika kita juga berusaha, maka Allah akan bukakan pintu rezeki kita seluas-luasnya. Nah, maka kapan waktunya mantan kembali? Ketika kita mendekat kepada Allah, bukan ketika kita ngejar-ngejar mantan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.